Benarkah Thunderbolt muncul di series The Falcon and the Winter Soldier? Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan di video kita kali ini kita bakal ngebahas nih trailer promo dari The Falcon and the Winter Soldier yang muncul di halftime event Super Bowl 2021. So nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, langsung aja kita bahas topik kita kali ini. Event Super Bowl 2021 baru-baru ini ngerilis salah satu trailer dari series Marvel yang bakal tayang di bulan Maret, yaitu The Falcon and the Winter Soldier. Dimana di trailer ini kita dikasih detail-detail baru termasuk kemunculan dari Agent 13 atau Sharon Carter di series ini sejak kemunculan terakhirnya di film Captain America Civil War sebagai penolong Captain America dan juga gengnya saat mereka jadi buronan pemerintah. Nah, di series ini sendiri sepertinya Sharon juga bakal jadi buronan dari pemerintah yang sebenarnya hal ini sempat ditis di bocoran merchandise kaos Marvel yang menunjukkan sosok Sharon sebagai buronan pemerintah karena sudah melanggar Sokovia Accord. Ya mungkin disebabkan karena Sharon adalah agent dari S.H.I.E.L.D. di mana organisasi ini sepertinya sudah dianggap ilegal oleh pemerintah terutama sejak dimasuki oleh Hydra dan terbukti tidak bisa mencegah invasi Thanos ke bumi. Sehingga hal inilah yang membuat S.H.I.E.L.D. dilarang beroperasi di dunia dan digantikan oleh organisasi SWORD yang muncul di series WandaVision. Di mana larangan ini akhirnya juga dilegalkan sebagai salah satu pasal dari Sokovia Accord. Sehingga di saat organisasi S.H.I.E.L.D. beroperasi secara undercover, ini tentunya dianggap ilegal oleh pemerintah yang membuat pemerintah akhirnya menetapkan seluruh agen dari S.H.I.E.L.D. termasuk Sharon Carter kini jadi buronan karena sudah melanggar ketentuan dari Sokovia Accord yang melarang S.H.I.E.L.D. beroperasi. Sharon Carter sendiri sepertinya bisa kabur selama ini sebagai buronan dari pemerintah dikarenakan Sharon sudah menjadi salah satu korban dari snap Thanos di tahun 2018 yang kemudian diblip oleh Profesor Hulk di tahun 2023. Dan identitas kematian inilah yang sepertinya dimanfaatkan oleh Sharon untuk mengelabui pemerintah yang mencarinya supaya Sharon bisa bergerak undercover dan menjalankan misinya seperti para agent S.H.I.E.L.D. lainnya. Di mana S.H.I.E.L.D. sepertinya menugaskan Sharon untuk menjalankan sebuah misinya yang berkaitan dengan Falcon dan juga Winter Soldier, yang akhirnya membuat Sharon harus berkonflik dengan mereka berdua. Di mana kelihatannya di series ini Sharon bakal menghajar habis-habisan Bucky yang di film Captain America Civil War sudah membuat Sharon babak belur saat dia dikendalikan oleh Baron Zemo. Sehingga inilah yang membuat Bucky diejek oleh Sam di scene lainnya yang mengatakan kalau Bucky sudah dipukuli oleh gadis kecil, di mana gadis kecil itu adalah sosok dari Sharon Carter. Hello girl, kick your ass. Nah, selain sosok Sharon Carter, kita juga ditunjukkan kembali dengan sosok Baron Zemo yang di trailer ini kembali terlihat mendatangi sebuah tempat memorial bagi korban tragedi Sokovia. Di mana dari bentuk danau yang ada di sana, kita tentunya bisa ngelihat bahwa danau ini merupakan bekas lubang yang diciptakan oleh usaha Ultron untuk mengangkat sebagian besar ibu kota Sokovia yaitu Novigrad dengan teknologi anti-gravitasi Chitauri yang dimiliki oleh Hydra sebelumnya. Berikutnya di trailer ini kita juga bisa mendengar perkataan dari Baron Zemo yang mengatakan kalau para superhero tidak boleh eksis di dunia dan dia tidak berencana untuk tidak menyelesaikan pekerjaannya sebelumnya. Yang secara sekilas memberikan kita petunjuk bahwa Baron Zemo sepertinya bakal kembali menjadi villain di series ini, meskipun di series ini kita tentunya tahu kalau Baron Zemo nantinya akan bekerja sama dengan Bucky dalam menjalankan misi mereka. Tapi bukan nggak mungkin kalau nantinya Baron Zemo juga bakal memanfaatkan Falcon ataupun Winter Soldier untuk menjalankan rencana jahatnya yang kemungkinan besar bakal berfokus ke agendanya untuk menghapus seluruh manusia super di bumi. Salah satunya adalah dengan menggagalkan rencana pemerintah untuk membuat pasukan Super Soldier yang sepertinya dimulai dari Captain America yang baru yaitu John Walker. Dan di scene lainnya kita juga bisa melihat bagaimana Baron Zemo memegang topeng ungu khas komiknya yang tentunya bakal membuat Baron Zemo akan semakin mirip dengan tampilannya sebagai villain di dalam komik. Dan di series ini kita juga bakal melihat bagaimana Baron Zemo yang secara accidentally bakal menyatu dengan topengnya seperti yang ada di komik, yang mungkin aja disebabkan karena salah satu pertarungannya di seriesnya nanti. Meskipun ini juga masih teori ya, tapi bisa aja mirip-mirip seperti storyline yang ada di komik. Berikutnya di sini ini kita juga bisa ngelihat bagaimana Baron yang sepertinya berada di sebuah pelabuhan yang terbakar yang sebenarnya udah terlihat di trailer sebelumnya saat Bucky menembak para penyerangnya yang ada di pelabuhan itu. Dimana dari sini kita tentunya udah bisa ngelihat nih kalau Baron Zemo sepertinya bakal menjalankan sebuah misi bersama dengan Bucky dan juga Sam di sana yang mungkin saja untuk mengambil sebuah senjata atau serum atau barang objektif lainnya yang ada di sana.
Nah, dalam hal ini sepertinya Falcon dan juga Winter Soldier bakal bekerja dengan pemerintah, di mana hal ini sendiri sebenarnya udah terlihat di scene yang menunjukkan mereka sedang diwawancara oleh seorang wanita yang mungkin adalah agen dari pemerintah. Yang terlihat membantu mereka untuk akur satu sama lain sebelum akhirnya mereka ditugaskan dalam sebuah misi bersama. Karena seperti yang kita lihat di trailer yang sudah ada, di sana Sam dan juga Bucky terlihat seperti memiliki hubungan rivalitas satu sama lain, meskipun mereka tidak bermusuhan dan juga tidak saling berteman. 15 seconds to drop. So what's our plan? Great. Dimana hubungan rivalitas ini mungkin aja disebabkan karena Steve Rogers lebih memilih Sam sebagai penerus Kapten Amerika dibanding sahabatnya sendiri, yaitu Bucky. Dimana Bucky kemungkinan juga berkeinginan untuk memiliki atau mewarisi identitas Kapten Amerika yang mungkin dia lakukan sebagai bentuk penghormatannya kepada Steve Rogers yang sudah menjadi sosok hero baginya. Rivalitas juga secara sekilas terlihat di salah satu scene yang menunjukkan bagaimana Sam dan juga Bucky terlihat saling berkompetisi untuk melempar shield Kapten Amerika, yang mungkin dilakukan untuk membuktikan siapa dari mereka yang lebih pantas untuk menjadi penerus dari Kapten Amerika. Meskipun di beberapa scene lainnya kita juga melihat bagaimana Sam dan juga Bucky terus mencari penerus yang layak bagi Kapten Amerika. Ini dilakukan dengan melihat beberapa kandidat yang dicalonkan oleh pemerintah dari kalangan militer termasuk John Walker yang nantinya nggak cuma akan mewarisi identitas Kapten Amerika dan juga shield-nya, tapi juga bakal jadi kandidat selanjutnya untuk mendapatkan serum Super Soldier. Nah, bukti lain kalau Sam dan juga Bucky bekerja dengan pemerintah sebenarnya juga bisa dilihat dari beberapa scene ketika Falcon dan juga Bucky berada di pesawat. Dimana di sana kita melihat seorang pria yang memakai seragam militer Amerika yang sedang membantu Bucky dan juga Sam saat mereka di pesawat. Yang tentunya menandakan kalau misi mereka ini sepertinya didukung oleh pemerintah, khususnya dari pemerintah Amerika Serikat. Di mana bentuk dukungan dari pemerintah ini sepertinya nggak cuma dari segi fasilitas dalam menjalani misi mereka, tapi juga dari beberapa peningkatan upgrade dari senjata mereka, termasuk kostum exosuit milik Falcon dan juga metallic arm milik Bucky yang terlihat di series ini. Dan kalau benar Sam dan juga Bucky kini bekerja dengan pemerintah, maka di series ini Falcon dan juga Bucky sepertinya sudah dimaafkan dari kesalahan mereka dulu saat melanggar Sokovia Accord. Di mana hal ini kemungkinan disebabkan karena jasa mereka yang begitu besar saat terlibat dalam pertarungan melawan Thanos dan pasukannya di film Avengers Infinity War dan Endgame, yang membuat Sam dan juga Falcon kini dianggap oleh pemerintah sebagai aset dan akhirnya membuat mereka bekerja dengan pemerintah sebagai bentuk penebusan dosa mereka. Berikutnya di scene lainnya kita juga bisa melihat Sam, Bucky, dan juga Baron Zemo sedang melakukan misi mereka di sebuah kota di Asia yang kuat diduga adalah Madripoor, sebuah daerah bebas hukum yang terletak di Asia Tenggara yang kalau di komiknya jadi sarang dari organisasi kriminal seperti Hydra dan juga The Hand. Di mana hal ini sendiri dibuktikan dari salah satu klub yang dikunjungi oleh Sam dan juga Bucky di kota itu yang menunjukkan tengkorak monyet emas yang merupakan ciri khas dari tempat Brass Monkey Saloon. Di mana Brass Monkey Saloon ini adalah sebuah bar minuman di Madripoor yang kalau di komiknya merupakan tempat di mana Kapten Amerika mencari informasi tentang Diamondback yang diculik oleh Crossbones. Di mana storyline ini bisa juga bakal diadaptasi di series ini dengan menghadirkan sosok Crossbones yang kini bersembunyi di Madripoor dan dicari oleh Sam dan juga gengnya untuk mendapatkan sebuah informasi yang berguna dalam misi mereka. Dimana dalam prosesnya mereka akhirnya harus terlibat konflik dengan sindikat kriminal yang ada di sana yang kemungkinan besar adalah kelompok Yakuza pimpinan Ogun, seorang ninja mutant di komik X-Men yang punya kemampuan untuk merasuki dan mengontrol orang lain. Yang sebelumnya sudah pernah di-tease sebelumnya di dalam bocoran foto yang memperlihatkan logo tengkorak merah di jaket putih yang dipakai oleh sekelompok orang yang menyerang Sam dan juga Bucky di kota ini. Dan ini tentunya membuat kita bertanya-tanya tentang informasi apa yang sebenarnya diincar oleh Bucky dan juga Sam dalam melakukan misi mereka di Madripoor ini. Dimana kemungkinan besar informasi yang diincar oleh mereka adalah sebuah senjata atau lebih tepatnya sebuah serum Super Soldier yang sepertinya dibuat oleh organisasi Flag Smasher yang terlihat di trailer ini dari simbol logo yang ada di topeng mereka. Dimana Flag Smasher sendiri kalau di komiknya merupakan sosok villain dan teroris yang punya tujuan untuk menyatukan seluruh dunia menjadi satu negara kesatuan. Dimana di trailer ini kita juga bisa melihat bagaimana pasukan Flag Smasher terlihat bertarung dengan Bucky dan juga Sam di sebuah truk dan mungkin saja menyimpan pasokan Super Serum yang akan digunakan oleh kelompok Flag Smasher untuk membuat Super Soldier yang nantinya akan digunakan dalam agenda mereka untuk menyatukan seluruh dunia lewat jalan kekerasan. Di mana hal ini secara nggak langsung udah tercermin dari tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok ini di beberapa scene lainnya yang menunjukkan bagaimana mereka melakukan sebuah rencana peledakan di sebuah pelabuhan.
Dan hadirnya Super Serum ini juga semakin diperkuat dengan hadirnya John Walker di series ini, yang bisa menjadi pertanda bagi kita kalau dia bakal menjadi Super Soldier selanjutnya, yang bisa menjadi pertanda kalau dia akan menjadi Super Soldier selanjutnya saat dia mewarisi identitas Captain America. Dimana untuk membuat John Walker jadi Super Soldier, pemerintah tentunya memerlukan sebuah aset Super Serum yang kemungkinan besar serum ini dimiliki oleh organisasi Flag Smasher. Apalagi hal ini juga senada dengan ambisi Jenderal Thaddeus Ross untuk membuat manusia super yang dimulai saat dia bereksperimen dengan Hulk di film The Incredible Hulk. Yang akhirnya bukan tidak mungkin kalau Jenderal Thaddeus Ross ini nantinya juga bakal hadir di series ini sebagai atasan dari Sam dan juga Bucky, yang kemungkinan akan memerintahkan mereka dalam sebuah misi untuk menyelamatkan aset Super Serum dari tangan teroris, di mana Super Serum ini sepertinya bakal digunakan oleh Thaddeus Ross untuk membuat pasukan supernya sendiri yang nantinya akan dikenal sebagai Thunderbolt. Nah, di komiknya sendiri, Thunderbolt adalah sekelompok supervillain yang jadi generasi selanjutnya dari Master of Evil buatan Baron Zemo, yang kemudian disamarkan oleh Baron Zemo sebagai organisasi superhero yang akan digunakan untuk melawan para Avengers. Dimana storyline ini juga bisa bakal diadaptasi di series ini dengan menceritakan Thaddeus Ross yang akan menjadikan kelompok ini sebagai pasukan pribadinya dan akan digunakan nantinya untuk bisa menyingkirkan organisasi superhero Avengers yang seperti kita tahu sampai saat ini masih belum bisa dikendalikan oleh Thaddeus Ross sepenuhnya. Sehingga hal inilah yang membuat Thaddeus akhirnya membuat organisasi superhero-nya sendiri untuk menyaingi kekuatan dan menggantikan tugas dari Avengers dalam melindungi dunia. Dimana setelah rencana ini berhasil, maka organisasi Avengers pada akhirnya tidak akan mempunyai posisi lagi di dunia dan akan hancur dengan sendirinya. Berikutnya, bukti keberadaan dari Thunderbolt di series ini juga secara sekilas ditunjukkan dari poster official The Falcon and the Winter Soldier yang dikeluarkan oleh Marvel yang memperlihatkan kita figur samar-samar yang terlihat di belakang John Walker sebagai US Agent. Dimana kalau di komiknya sendiri, US Agent sendiri memang adalah salah satu sekutu dari organisasi Thunderbolt yang sepertinya bakal menandakan bahwa bukan tidak mungkin kalau figur ini adalah gambaran dari pasukan Thunderbolt yang sepertinya akan dipimpin oleh John Walker di dalam series ini. Dimana kemungkinan kelompok ini nantinya akan dibentuk oleh Thaddeus Ross setelah dia menjadikan John Walker sebagai seorang Super Soldier dengan serum buatan Flag Smasher, yang sepertinya serum ini juga bakal digunakan oleh Thaddeus Ross untuk membuat manusia super lainnya selain John Walker yang nantinya akan jadi anggota dari kelompok Thunderbolt. So, apakah Thunderbolt ini bakal muncul di series The Falcon and the Winter Soldier? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. So, like dan share video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa untuk subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.